Puji Tuhan, selamat malam Elohimers. Ya, sebelum kita akan meninggalkan tahun 2020, mari kita mengundang hadirat Tuhan dengan kita memberikan pujian dan sembah kita kepada Allah, Raja di atas segala raja. Oleh karena itu saya mengundang kita semua mulai menyembah Tuhan. Kita memberikan naikkan syukur kita kepada Allah yang sangat mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau, Yesus. Kami sembah Engkau, Tuhan. Dimanapun saja Bapak Ibu Saudara berada saat ini, mulai kita menyembah Tuhan. Mulai kita berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Haleluya, haleluya. Kami beri pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari kita nyanyikan di hadapan Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada
sepanjang tahun yang sudah kita jalani. Kita mau berkata di hadapan Tuhan, bahwa besar perbuatan Tuhan dan ajaib Tuhan kita. Mari kita mengangkat tangan, kita katakan, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja kami, Raja yang sudah menyelamatkan hidup kami, Raja yang sudah memelihara hidup kami. Sungguh luar biasa ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Haleluya, haleluya. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kami seluruh umat-Mu boleh datang beribadah memuliakan Engkau. Meskipun secara online, tapi satu hal kerinduan kami Tuhan. Kami mau melibatkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Baik rumah tangga kami Tuhan. Kami percaya ketika kami melibatkan Engkau Yesus. Kami yakin kami akan melihat mujizat demi mujizat akan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkatilah ibadah kami saat ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan boleh menjamah dan melawat seluruh umat-Mu, bahkan kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hati kami siap bersuka cita, bergembira di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri semuanya. Saya percaya keajaiban selalu menjadi bagian kita. Amen. Orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan. Amin. Hey. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, karena besar Rajaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah
berbuah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia besar Tuhan. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, katakan, ada mujizat. Sekali lagi, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Bagi Tuhan kita, haleluya. Amin. Keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. 1 tahun sudah kita lewati, 1 musim sudah kita lalui. Bersama Tuhan kita yang ajaib, bersama Tuhan kita yang besar. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Sebab kasih-Mu Tuhan tak pernah berakhir di hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau yang menyertai sepanjang hidupku. Kau setia. Kasih-Mu besar, hanya datang di hidupku Tuhan. Thank you Tuhan, kami melihat kebaikan-Mu Tuhan. Kaulah yang berkuasa, Kau yang memegang hidup kami Tuhan. Dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, kami aman di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami. Kami mau terus serukan Tuhan bahwa kami punya Allah yang besar Tuhan, Allah yang berkuasa. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berdaulat, surga bumi
Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan menyambut tahun yang baru Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini sebentar kita akan memberi. Sebelum kita memberi, kita mau dasari pemberian kita dengan ayat firman Tuhan. Di Amsal 11 ayat yang ke-24. Amsal 11 ayat yang ke-24, di sini dituliskan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ketika kita membaca ayat ini pasti akan timbul sebuah pertanyaan, bagaimana bisa ketika seseorang menyebar harta justru bertambah kaya? Jikalau menyebar harta di ayat ini seperti orang yang sedang berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang, menghabiskan uang dengan tidak jelas, pastilah akan kekurangan, bangkrut, dan kehilangan semuanya. Akan tetapi, maksud daripada ayat ini adalah Tuhan berkehendak kepada kita, setiap orang percaya, untuk menjadi saluran berkat dan memiliki hati yang penuh dengan kemurahan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah menyiapkan berkat untuk diberikan kepada kita. Ilustrasinya seperti ini. Ketika kita memiliki sesuatu hal dan Tuhan menghendaki kita untuk berbagi, di sisi lain Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar yang akan Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita memberikan jawaban kepada Tuhan, tidak Tuhan, aku tidak mau berbagi, aku menyayangi hal ini, aku menyayangi apa yang aku punya, maka Tuhan tidak akan pernah bisa memberikan sesuatu yang sudah Tuhan siapkan. Akan tetapi, ketika kita rela melepaskan apa yang kita miliki, apa yang ada di tangan kita untuk berbagi, maka Tuhan pun pasti rela dan pasti akan memberikan apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Puji Tuhan, persembahan bisa diberikan melalui OVO, GoPay, dan transfer di nomor dan rekening yang sudah tertera. Dan sebelum kita memberi, kita pun akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang tahun Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk mempunyai hati yang penuh dengan kemurahan. Karena kami rindu Tuhan untuk menjadi alat, untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan jikalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau sendiri Allah Roh Kudus yang menuntun dan membimbing hidup kami. Sehingga apa yang kami dengar bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan kami siap melangkah Tuhan, melewati tahun ini dan menghadapi tahun yang baru Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ketika Engkau menyertai kami, ketika Engkau berserta kami Tuhan, maka kami akan mampu menghadapi tahun depan Tuhan, tahun yang baru Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus memberikan pewahyuan, hikmat marifat Tuhan, sehingga apa yang disampaikan itu berasal daripada hati-Mu Tuhan, untuk kami perbuat, untuk kami taati, untuk kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, dalam 45 menit ke depan, kita akan melangkah masuk gerbang tahun baru 2021 dan meninggalkan tahun 2020. Dan banyak orang mungkin berpikir, ya itu biasa-biasa aja lah. Ya. 1 menit sebelum jam 12, kemudian 1 menit sesudah jam 12, ya cuma beda 2 menit, apa sih signifikansinya? Ya.
Apa sih pentingnya, ya kan? Apa sih bedanya antara 31 Desember jam 12 kurang 1 menit, kemudian masuk ke 1 Januari 2021 jam 12 lewat 1 menit. Nah memang saudara, orang yang berpikir atau yang tidak berpikir secara rohani mengatakan ya hal itu biasa saja, ya, merobek tanggal lama masuk ke tanggalan yang baru, tahun yang baru. Tetapi kita sebagai orang yang rohani, kita mempunyai pemikiran yang lain. Itu sebabnya saya mempertahankan tradisi yang baik ini untuk saudara malam Old and New ini kita lewati dengan makan dan minum perjamuan kudus. Sebab kita tahu dalam pengalaman kita, saudara, ada orang-orang yang udah berapa lama masuk gereja, dengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan sepertinya tidak mendapat respon yang baik, orang itu tidak mengalami perubahan. Tapi datang satu hari tertentu di mana dia duduk di gereja, dia mendengarkan firman Tuhan, dan dia memberikan respon kepada firman Tuhan tersebut, ya, dengan membuka hatinya dan dia diselamatkan pada detik itu. Coba saudara bayangkan, 1 menit sebelumnya orang ini ada dalam kerajaan iblis. Sebab dia belum menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Tapi menit berikutnya dia berpindah dari kerajaan iblis masuk kepada kerajaan terang Yesus Kristus. Dari kerajaan gelap masuk kepada kerajaan terang. Dalam hitungan menit ada perpindahan yang luar biasa, saudara, oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi malam tahun baru ini kita berkumpul, saudara, di rumah kita masing-masing dengan keluarga masing-masing. Dan kita percaya bahwa saat kita berkumpul sekeliling meja Tuhan, makan dan minum nanti tubuh dan darah Tuhan, kita melakukannya sambil kita mengkomitmenkan hidup kita saat kita melangkah masuk dalam tahun 2021. Kita nggak tahu entah apa yang menanti kita di 2021, ya kita nggak tahu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ada, ya, dan akan menyertai saya dan saudara di tahun yang baru dan memberikan kemenangan di tahun yang baru. Itu sebabnya kita datang ke meja Tuhan, sebab disitulah titik kemenangan kita. Meja perjamuan kudus menggambarkan kemenangan yang Yesus, ya, sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu, yang sekarang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita ini. Apalagi saat kita mau beralih dari yang lama, tahun yang lama memasuki tahun yang baru yang kita masih belum tahu, kita belum mengalaminya, saudara. Ya, jadi di situ ada kemenangan. Sebagaimana salib Kristus, di situ ada jaminan kemenangan dan jaminan masa depan kita. Yesus sudah jaminkan itu, ya. Karena apa? Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menang lewat kayu salibnya itu. Mari kita baca Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Penulis surat Ibrani di sini Bapak Ibu, menulis ayat-ayat yang baru kita baca dengan latar belakang kegiatan Olimpiade kuno pada zaman itu, ya. Sebab Olimpiade itu sudah dimulaikan pada zaman Yunani, bahkan mungkin jauh sebelum Yesus Kristus lahir, ya kan, sudah ada di Yunani, saudara. Pada zaman itu yang dipertandingkan mungkin tidak sebanyak yang sekarang, ya. Paling-paling ada gulat, ya kan, ada boxing dan ada lari maraton. Dan di sini kita membaca, ya, walaupun secara tidak langsung, tapi kita dapat mengerti bahwa para pelari, ya, saat mereka berlatih, ini belum pertandingan, saat mereka berlatih, mereka memakai sejenis pakaian yang khusus, ya, sampai nanti tiba waktunya di mana mereka akan masuk gelanggang pertandingan Olimpiade itu, dan saat itu mereka nggak boleh pakai pakaian itu lagi. Mereka harus ganti pakaian mereka dengan pakaian olahraga. Dengan pakaian yang seringan mungkin untuk berlari
Ada perlombaan yang ditetapkan, yang diwajibkan bagi mereka. Nah, saat para pelari itu sebelum masuk gelanggang olimpiade, mereka harus di TC dulu. Ya. Mereka mengalami TC yang tidak mudah, TC yang sangat berat, saudara. Ya. Pada zaman Greka kuno, maka saya sudah katakan tadi, waktu mereka TC, ya, pakaian yang mereka pakai saat itu berbeda. Ya, di pakaian mereka dijahitkan, ya, diklaim, saudara, itu timah. Ya, timah yang nggak tahu, itu memberatkan, membuat pakaian mereka menjadi berat. Nah, itu dimaksudkan tentu untuk melatih otot mereka, melatih fisik mereka begitu rupa, untuk menambah kekuatan mereka. Mereka jadi endurance, ya, sehingga pada saatnya pertandingan mereka akan jadi kuat begitu. Ya. Tapi itu pada latihan, pada saat TC. Pada saat pertandingan itu dimulai di gelanggang olimpiade, ya, mereka memasuki gelanggang itu nggak pakai baju yang itu, nggak pakai baju latihan. Mereka pakaian ini pakaian yang diberatkan dengan timah begitu rupa. Nah, mereka lepaskan, sebab ini akan jadi halangan, jadi kontraproduktif nantinya. Ini mereka lepaskan untuk tidak menghalangi mereka berlari untuk mencapai finish di gelanggang olimpiade itu. Nah, saya mau saudara perhatikan di Ibrani pasal 12, kita baca lagi ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan 3 hal dalam ayat 1 pasal 12 surat Ibrani. Yang pertama, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini berlomba dengan tekun. Ya, karena kita tahu bahwa perlombaan ini adalah sesuatu yang ditentukan, diwajibkan. Atau bahasa Inggris katakan di-set, ditaruhkan di hadapan kita. Dan yang ketiga, kita menanggalkan semua beban dan dosa yang sangat merintangi kita. Coba kita lihat yang pertama. Kita mempunyai banyak saksi, ini maksudnya apa? Saya kira sudah sering mendengar khotbah saya, ya. Kita mempunyai banyak saksi. Siapa saksi-saksi ini yang banyak yang dikatakan mengelilingi kita seperti awan? Nah, saudara, ini menunjuk kepada, sebagaimana kita tahu, kepada para pahlawan-pahlawan iman yang namanya didaftarkan di satu pasal sebelumnya dari surat Ibrani, itu pasal 11. Nah, kita tahu pasal 11 adalah pasal di mana penulis surat Ibrani mendaftarkan para pahlawan-pahlawan iman di zaman perjanjian lama sampai mungkin perjanjian baru juga. Mereka ini di pasal 11 ini adalah orang-orang yang telah berlari di dalam pertandingan iman dan sukses. Mereka menyelesaikan pertandingan dengan baik, ya, dan mereka berlari di trek, di jalur pertandingan yang Tuhan taruh. Perhatikan ini, Tuhan yang taruh. Tuhan yang bikin itu trek pertandingan untuk kita lari di dalamnya. Ya. Jadi Tuhan membuat trek pertandingan iman ini dan mereka sukses sudah melaluinya, melewatinya. Ya. Mereka sekarang sudah di sorga semua. Seperti awan dikatakan, yang menyaksikan kita sekarang yang dalam lap terakhir sedang berlomba. Ya, saudara, kan kita mengerti dalam satu stadion besar, mungkin larinya sih udah kemana-mana ya. Jadi keluar stadion, ya, lari muter kemana-mana. Terus sekarang masuk lagi. Itu yang nonton ratusan ribu, saudara. Dan itu lap terakhir itu mereka akan kuat-kuatan lari. Siapa yang betul-betul mempunyai daya tahan, bertekun sampai akhir dan mencapai finish dengan baik. Ya, jadi ada stadion besar, banyak yang nonton. Sama, kita juga ada yang nontonin, kita nggak tahu aja, saudara. Ya, para penonton menonton mereka yang berlomba sambil bersorak-sorai, ayo berikan semangat dan seterusnya. Dan dalam daftar para pahlawan iman di pasal 11 kita tahu ada minimal ada 4 nama yang disebut, ya, ada Habil disebut,
Kita tahu Habil di dalam peperangan imannya apa? Dia dibunuh, saudara. Dia dibunuh karena mempersembahkan korban yang benar dengan iman kepada Allah. Dia mati syahid yang pertama karena imannya. Kemudian kita ketemu lagi dengan Nuh, ya kan? Nuh, apa kehidupan Nuh? Ciri pergumulan iman Nuh itu. Nuh dengan iman Alkitab katakan dia melakukan perintah Tuhan untuk membangun bahtera di tengah-tengah satu keadaan kultur zaman Nuh yang jahat. Dan belum ada hujan lagi, saudara. Ini perbuatan gila, ya kan? Tetapi Nuh membangun itu bahtera sesuai dengan perintah Tuhan dengan iman. Kemudian ada Abraham. Ini juga gila, saudara. Abraham keluar dari kaum keluarganya, dari kampung halamannya, berjalan dengan iman tanpa tahu mau pergi kemana. Dia berharap dan bersandar kepada pimpinan Tuhan. Dia berjalan dengan iman. Dia hanya percaya kepada pimpinan Tuhan. Kita ketemu lagi dengan Sarah istrinya. Sarah juga disebutkan di situ dia wanita yang mandul. Tapi dari kemandulan rahimnya berbuahlah dia. Ya. Dari rahim yang sudah mati itu Allah membuat mujizat. Allah menghidupkan rahim itu kembali dan lahirlah anak perjanjian yang merupakan nenek moyang bangsa Israel. Bangsa yang diberkati Tuhan. Dan gak cukup cuma 4 nama. Ada banyak nama-nama. Ada daftar lain walaupun tidak disebutkan nama-namanya. Tapi kalau saudara terus membaca orang-orang dalam daftar nama di sana, saudara bisa taruhkan dirimu di dalam pengalaman mereka, saudara. Ya, saudara mungkin dapat taruhkan hidup saudara sendiri karena mungkin saudara mengalami apa yang mereka alami. Kita beda-beda, makanya ada banyak daftar di situ dan kita bisa taruhkan diri kita dalam pengalaman kehidupan mereka dan mereka semua inilah orang-orang yang menang, ya, yang menerima pahala akibat kemenangan imannya. Mereka berlari dengan tekun dalam perlombaan iman tersebut dan menerima pahala untuk itu. Nah, masuk ke pasal 12, Alkitab berkata bahwa waktu kita melihat mereka yang sedang berlari dalam pertandingan iman, yaitu para pahlawan iman di pasal 11, bagaimana Tuhan pada akhirnya memberikan pahala kepada mereka oleh karena iman mereka. Dan mereka mengalami kemenangan, saudara. Mereka mencapai titik finish. Mereka mengalami kemenangan dan kita membaca ini, kita melihat. Membaca kita melihat, kita maksud Tuhan supaya waktu kita baca ini kita mendapat motivasi. Kita mendapat stimulus begitu. Kita mendapat dorongan. Nah itulah fungsi firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita pelajari orang-orang yang ada di dalamnya. Contoh-contoh itu merupakan stimulus perangsang. Firman Tuhan diberikan kepada kita untuk memberikan stimulus perangsang untuk terus kita menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan kepada kita sampai goal, sampai titik akhir. Kita tidak mau mengizinkan diri kita menjadi lemah, gitu, atau menjadi down dalam pertandingan iman kita ini. Kita mau membuangkan segala yang memberatkan kita. Tadi kita sudah baca. Yang menghalangi kita untuk kita berlari dalam jalur trek pertandingan yang Tuhan sudah taruhkan. Kita nggak mau keluar dari jalur itu, jangan sampai kita tinggalkan jalur, baru separuh jalan kita udah menyerah, kita keluar trek. Kalau saudara keluar, saya mau kasih tahu, kalau saudara keluar dari jalur pertandingan ini, saudara didiskualifisir pasti. Kita tidak mau keluar. Kita mau memberikan yang terbaik di dalam pertandingan ini, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua kita baca, saudara boleh garis bawahi tadi, kata perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa maksudnya? Ini perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya senang dengan istilah ini, saudara. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam bahasa Inggris, a race that is set before us. Satu pertandingan perlombaan atau track atau jalur pertandingan yang diset, artinya disiapkan. Ya, perlombaan ini ditaruh oleh seseorang di hadapan kita. Itu berarti bahwa kita begini, dengan perkataan tersebut, a race that is set before you, satu race, satu pertandingan yang ditaruh di depan kita oleh seseorang. Berarti saudara, kita tidak berlomba di dalam track yang belum dipetakan sebelumnya. Saya mau saudara garis bawah itu.
Ada trek di depan kita yang ditaruhkan oleh Yesus. Tapi trek itu ya walaupun baru, tapi bukan berarti belum dipetakan sebelumnya. Jadi kita tidak berlomba di satu daerah yang tidak menentu. Gitu. Dan memang saudara, tahun 2021 kan belum ada. Masih bilang aja 45 menit lagi, masih setengah jam lagi, belum muncul. Ya, belum kita alami. Tapi bukan berarti itu belum dipetakan begitu. Itu sebuah jalur pertandingan yang ditaruh oleh Tuhan di depan kita. Itu satu jalur yang panjang yang kita harus lalui, memang tidak mudah, ya. Dan kita nggak mau gagal di dalam minggu-minggu awal pertandingan tersebut. Kita nggak mau gagal, saudara, dalam bulan-bulan pertama kita memasuki tahun yang baru tersebut. Tuhan bilang biarlah mata kita memandang kepada nanti 1 tahun lagi di bulan Desember yang sama, tanggal 31 kurang lebih jam yang sama seperti sekarang ini. Kita memandang ke sana dan kita sudah kembali 1 tahun lagi kita sudah jalani kita akan berkumpul kembali di tempat ini dan kita sudah berlari dengan tekun, kita sudah berlari dengan pertolongan Tuhan, dengan kemenangan di satu jalur pertandingan yang Tuhan taruhkan, ya, baru tetapi bukan berarti tidak dipetakan. Jadi saudara-saudara seperti para atlet di hadapan Tuhan. Dan para penduduk sorga, para pahlawan ini sedang mau kasih sorak-sorai untuk memberikan semangat, saudara. Mereka melihat, mereka menyaksikan kita. Jadi kita seperti saudara ya tahu ya di trek pertandingan itu, ya mereka sudah berlutut begini, di situ ada yang pegang pistol. Kita lagi dengar nih, jam 12 lewat seperti teng, itu pistolnya, dar, dan kita lari. Ya, kita bersiap di trek kita masing-masing menjelang pukul 12 untuk mendengar suara komando, suara pistol yang akan ditembakkan itu. Artinya begini, saudara. Tuhan memanggil saya dan saudara ya ke satu titik di mana kita akan memulai dari awal lagi bersama dengan Dia. Di tahun yang baru. Kita akan berlari dengan iman. Ya, dan kita akan berlari dengan satu kepastian. Ini bukan sesuatu, memang sesuatu yang baru kita belum pernah alami. Tapi bukan berarti sekali lagi bahwa jalan itu belum dipetakan. Enggak. Nah begini, tolong saudara perhatikan bahwa kita berlari bukan begitu pistol diletuskan, lantas kita berlari, asal berlari ya ke tanah lapang, kemudian main bola di sana atau main petak ngumpet di sana. Enggak, bukan begitu saudara. Ya, kita enggak asal berlari. Tuhan buat trek. Kita nggak main-main, bukan lari keluar, kemudian kita kemana, nggak ada tujuannya. Saudara, kita nggak berlari kian kemari, nggak ada juntrungannya. Perhatikan 2 hal dalam kita berlari ini. Yang pertama, ada garis batas yang jelas. Ya kan? Tuhan bilang, aku mau engkau berlari dalam trek, dalam jalur pertandingan yang aku sudah taruhkan di hadapanmu. Perhatikan jalur pertandingan ini Tuhan yang taruh. Jalur pertandingan yang kita harus lewati di 2021 Tuhan yang taruh. Dan Tuhan mau kamu jangan keluar dari trek garis pertandingan ini. Jangan begitu keluar ya, keluar stadion begitu. Wah lari kemana-mana gak karu-karuan saudara. Bukan begitu. Kalau engkau keluar dari trek pertandingan, engkau akan didiskualifikasi. Jadi tetap berlari dalam garis yang Tuhan sudah tentukan bagi masing-masing kita. Yang kedua adalah Tuhan yang sudah menaruhkan jalur pertandingan itu di hadapan kita. Jadi begini saudara, Dia memanggil kita memasuki tahun 2021. Untuk masuk seperti melalui sebuah pintu yang sempit. Nah ini satu jalan kehidupan. Yesus katakan dalam dunia ini, lagu anak sekolah minggu, dalam dunia ada 2 jalan. Yang kita harus pilih itu. Tapi Tuhan mau kita pilih jalur pertandingan yang Dia sudah taruh depan kita. Dan saya mau katakan ini jalur gak mudah. Ini seperti jalan sempit.
Masuklah kata Tuhan melalui pintu dan berjalanlah pada jalan yang sempit itu. Dan saya mau katakan ini satu jalan yang mendatangkan hidup. Jalan yang lebar menuju kepada kematian katanya. Tapi jalan yang sempit adalah jalan yang berbuah-buah. Jalan yang menuju kepada keselamatan. Jalan yang menuju kepada kemuliaan. Dan perhatikan ini. Makanya saya berkatakan, jalan ini walaupun mungkin kita belum tahu 2021 kayak apa itu jalan. Tapi bukan berarti bahwa itu jalan belum dipetakan. Sebab Tuhan sudah taruh. Berarti Tuhan yang petakan, Tuhan tahu kayak apa jalan itu. Ya, Tuhan yang sudah menaruhkan jalur pertandingan tersebut. Ya, dan Tuhan sendiri sudah pernah, nah ini sudah garis bawahi. Tuhan sudah pernah menjalani jalur trek pertandingan tersebut sebelumnya. Kalau kita baca pasal 12 ayat 2 versi bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus sebab Dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Jadi Yesus yang membangkitkan atau memulaikan pertandingan iman kita ini dari awal sampai akhir. Dialah yang membuat jalur trek pertandingan di hadapan kita untuk kita lalui. Jadi mata kita harus selalu memandang kepada Yesus yang telah menjalani sebenarnya jalan ini sebelumnya. Dia seperti mau bilang sama saya dan saudara, ikuti aku. Lewati tahun 2021 ini memang kamu belum tahu. Tapi ikuti aku sebab aku sudah menjalani jalan ini sebelumnya. Aku sudah rintis ini jalan. Sekarang aku taruhkan di hadapan engkau jalan. Ini jalan aku sudah alami, aku ada di dalamnya. Dan selama engkau berjalan bersama dengan aku, memandang aku, ini jalan aman buatmu di 2021. Aku sudah jalan pada jalan ini. Jadi buat saya perkataan itu tadi sangat menguatkan saudara. Ya, Tuhan sudah taruhkan itu di depan kita. Buat kita memang belum mengalaminya. Tapi jalan itu bukan jalan buta. Itu jalan yang sudah dipetakan oleh Yesus sendiri. Dan Yesus berjalan sudah di atasnya. Dan kalau kita mau berjalan bersama dengan Yesus, kita aman. Dan kita pasti menang saudara. Kita memang gak tahu apa yang menanti dalam perjalanan, dalam perlombaan iman di tahun 2021. Apakah pandemi corona masih ada? Gak tahu lagi saudara. Apakah vaksin ini bisa berhasil mengatasi? Gak tahu lagi saudara. Tapi Yesus berkata, engkau berjalan bersama aku. Ini jalan bukan jalan buta kepada aku. Aku sudah tahu ini jalan, aku pernah menjalaninya. Aku sudah lewati jalan ini sebelumnya. Nah, mungkin sudah pikir, bagaimana om? Ini 2021 aja masih setengah jam lagi belum terjadi. Kok Yesus sudah tahu? Kok Tuhan sudah menjalani sebelumnya? 2021 aja kan belum ada. Nah, saudara, kita seringkali mengukur Tuhan dengan pikiran kita yang serba terbatas. Ya, saya mau kasih ingatkan kepada saudara dalam kitab Wahyu, Yesus punya titel. Titel yang tidak terdapat dalam kehidupan manusia. Alkitab menyebut Yesus sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dialah Allah yang kekal. Dia awal dan akhir pada satu, bingung ya. Dia awal dan akhir pada satu keadaan. Jadi maksudnya begini, soal waktu, soal timing mau 2020, mau kemarin, mau 2021, mau 2020 dan seterusnya. Itu enggak jadi soal kepada Tuhan. Sebab dia tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Ya, dialah Alfa dan Omega. Soal waktu enggak ada yang baru nih. Buat Tuhan soal waktu enggak ada yang baru. Bagi kita 2021 tahun baru. Bagi Tuhan enggak ada yang baru. Sebab saudara, waktu itu ada dalam lingkup tangan Tuhan. Gitu. Ya, dialah yang awal dan akhir. Begini, dia awal dan akhir dalam waktu yang bersamaan. Itu enggak masuk akal. Kenapa? Sebab dia hidup di kekekalan. Kalau saja kita mau lari ya, pada jalur pertandingan yang Tuhan sudah tetapkan, kita pasti tidak akan gagal. Sebab Tuhan sudah tahu. Dia tahu yang awal dan akhir yang apa yang mau terjadi. Saudara, kita memang belum pengalaman. Tapi kalau kita mau berjalan bersama dengan dia yang menyebut dirinya yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Dia yang memulaikan sesuatu yang baik dalam perlombaan iman kita.
akan menyelesaikannya dengan sempurnanya bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, ayat itu berkata, kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kita sudah bahas di atas bahwa pada masa TC, para atlet itu olimpiade tuh memakai pakaian khusus yang diberi pemberat dari timah, saudara. Dan ini adalah yang disebut sebagai proses latihan. Di mana dalam proses latihan itu mereka didisiplinkan. Ya, nggak bisa biasa-biasa. Mereka mengalami pendisiplinan pada masa training center itu. Dan saudara pun akan mengalami proses pendisiplinan. Tapi ingat, pada waktu perlombaan, pakaian ini harus dibuang. Sebab ini akan menghalangi. Harus ditanggalkan. Jangan jadi gangguan. Ya. Pada saat kita berlari dalam perlombaan iman di tahun 2021 Bapak Ibu, maka kehidupan yang tidak disiplin, kehidupan yang tidak dengar-dengar, sebab pada masa TC diadakan coachnya. Harus taat, harus dengar arahan-arahan, memang gak senang, harus bangun pagi lah, harus makan teratur, gak boleh makan ini dan sebagainya, harus makan sayur. Waduh, semuanya diatur dan kita harus dengar-dengaran dan taat. Dan saya mau katakan di tahun 2021 maka kehidupan yang tidak berdisiplin, yang tidak dengar-dengaran, yang tidak taat akan merupakan beban dalam hidup saudara. Akan merupakan penghalang yang bisa menggagalkan saudara pertandingan saudara. Itu harus disampingkan. Itu harus dikesampingkan. Itu harus ditanggalkan seperti pakaian yang lama. Nah sekarang kita akan baca dengan cepat, apa sih yang harus disingkirkan, apa sih yang harus dibuang. Itu ada dalam Alkitab. Versi bahasa Indonesia sehari-hari, Efesus pasal 4, 10 ayat kita baca dengan cepat ya. Efesus 4 mulai ayat 22, bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab itu tanggalkanlah, nah cocok saudara. Tanggalkan, jadi ini pakaian yang harus dibuangkan, apa itu? Tanggalkanlah manusia lama dengan pola kehidupan lama yang sedang dirusak oleh keinginan-keinginan yang menyesatkan. Ayat 23, hendaklah hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya. Ya, saudara sebagai orang Kristen kita harus membaharui pikiran kita dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai firman Allah. Gitu. Ayat 24, hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah. Yaitu dengan tabiat yang benar, lurus dan suci. Ayat 25, karena itu saudara-saudara semuanya, jangan lagi berdusta. Tuh. Berlakulah jujur, yang satu kepada yang lain. Sebab kita semua adalah sama-sama anggota tubuh Kristus. Jadi Paulus katakan, ya, apa yang harus dibuang? Salah satunya, jangan berdusta, ini buang segala dusta. Ya. Berlaku jujur, satu kepada yang lain, sebab kita adalah sama-sama anggota tubuh Kristus. Jadi di dalam gereja, dalam anggota tubuh Kristus, jangan saling ngebohong satu dengan yang lain. Tubuh Kristus ini seperti tubuh saya. Ada mata, ada telinga, ada kaki. Nah gimana? Kalau mata ngebohong kepada kaki. Mata lihat di depan ada lubang. Tapi dia bilang sama kaki, enggak apa-apa, terus aja. Kaki jalan aja terus jebrot masuk ke lubang. Matanya juga benjut, saudara. Iya kan? Sebagai satu tubuh Kristus kita gak bisa saling berkata bohong. Kita harus berkata jujur satu dengan yang jangan berdusta. Itu kata firman Tuhan. Ya kan? Ayat 26. Kalau kalian marah, jangan membiarkan kemarahan itu menyebabkan kalian berdosa. Marah boleh, tapi jangan sampai bikin dosa. Boleh marah, Tuhan Yesus juga pernah marah kok. Tapi jangan bikin dosa katanya. Dan dikasih batas, ya kan? Janganlah marah sepanjang hari. Atau terjemahan Indonesia, terjemahan baru. Jangan sampai matahari terbenam, engkau masih pegang simpan kemarahanmu. Sebab kemarahan yang disimpan bermalam, satu malam, bisa berubah jadi akar pahit itu saudara. Ayat 27 bilang supaya iblis tidak mendapat kesempatan. Jadi marah yang disimpan. Tadi sih bagus, marah dengan maksud yang baik tadinya. Tapi karena disimpan, ya kan? Akhirnya memberikan kesempatan kepada iblis untuk menggagalkan hidup kita, untuk menjatuhkan kita. Ini nggak main, saudara. Ya. Ayat 28, orang yang biasa mencuri harus berhenti mencuri. Bukan saja curi duit, curi waktu, ya kan, saudara.
Sebaliknya ia harus bekerja supaya mendapatkan nafkahnya dengan jujur dan dapat menolong orang yang berkekurangan. Nah, Taurat kita sudah tahu, salah satu daripada hukum Taurat yang keberapa itu, jangan mencuri. Artinya dari sejak perjanjian lama melalui Taurat, Tuhan menghargai hak milik orang. Makanya dia atur, jangan curi, ini haknya orang A. Kalau lo ambil, kamu melanggar. Artinya Tuhan memberikan penghargaan kepada hak milik orang lain. Ya, Tuhan menghargai milik orang. Dan kita jangan lupa, iblis itu pencuri. Kita nggak mau jadi anak iblis, bukan? Iblis itu pencuri dari sononya, sudah. Ayat 29, kalau kalian berbicara, jangan memakai kata-kata yang kotor. Pakai sajalah kata-kata yang membina, yang memberi pertolongan kepada orang lain. Kata-kata seperti itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mendengarnya. Ayat 30 ini penting. Jangan menyedihkan hati roh Allah. Wow. Ayat 30 ini didahului dengan ayat yang bicara tentang hati-hati soal perkataan. Saudara tahukah Roh Kudus itu satu pribadi yang tinggal dalam kita. Saya yakin kita semua yang percaya kepada Yesus ada Roh Kudus dalam kita. Kita dipenuhkan dengan kudus. Tapi jangan lupa ini Roh Kudus peka banget. Dan hal yang membuat dia sedih, ya sepak terjang kita termasuk apa yang kita katakan. Ya, kata-kata kotor, tadi kita sudah lihat. Itu menyedihkan roh Allah dalam kita. Sebab roh Allah itu peka, dia halus. Dia seperti burung merpati yang sangat sensitif dengan apa yang kita katakan. Kita bisa mendukakan Roh Kudus. Jangan kita mendukakan Roh Kudus di 2021, saudara. Ini satu jalur pertandingan. Ada hal-hal yang harus dibuang. Dan Paulus mendaftarkan hal itu di sini. Ya. Dikatakan kalian sudah dimeteraikan dengan roh menjadi milik Allah. Roh itu juga merupakan jaminan bahwa hari pembebasan akan datang bagimu. Jadi Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara itu seperti ikatan, saudara. Sampai nanti Yesus datang pada kali yang kedua. Nggak main-main, saudara. Saudara yang sudah percaya diberikan Roh Kudus, jaga itu. Jangan menyakitkan hatinya, sebab ini semacam ikatan yang menjamin kita untuk masuk ke akhir zaman sampai Yesus datang. Kalau Yesus datang kita lulus. Ya, sebab kita sudah diikat. Ada satu cap yang dicapkan atas kita, sebab Roh Kudus juga digambarkan seperti satu meterai. Itu dimeteraikan kita oleh Roh Kudus. Dan itu merupakan ikatan yang mengikat kita terus sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Jangan, meterai itu bisa dirobek, jangan salah. Kita bisa robek meterai itu. Dan akhirnya kita putus, kita tidak terkonek lagi dengan hari di mana Yesus akan datang pada kali yang kedua. Ini penting banget. 2021 semakin dekat kita dengan kedatangan Tuhan. Kita harus lari pada trek pertandingan yang Tuhan sudah taruhkan atas kita. Dan kita harus dipimpin dengan Roh Kudus begitu peka. Jangan lewat kata-kata dan sepak terjang perbuatan kita membuat dia sedih, saudara. Terus, ayat 31, hilangkanlah atau buangkan segala perasaan sakit hati, dendam, marah. Jangan lagi berteriak-teriak, memaki-maki, Jangan lagi ada perasaan benci atau perasaan lain semacam itu. Sebaliknya hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni sama seperti Allah pun mengampuni kalian melalui Kristus. Waktu kita sudah dekat, saudara, saya tidak panjangkan firman Allah. Diperhatikan ada hal-hal yang kita harus, yang merupakan beban, yang kita harus tanggalkan, yang menghalangi perlombaan kita. Kita akan masuki perlombaan tahun yang baru itu, di track yang Tuhan sudah tentukan dengan gak sendiri. Kita akan makan dan minum bersama dengan Tuhan di meja perjamuan kudus. Di dalamnya ada kuasa Tuhan, di dalamnya ada hadirat Allah. Kita akan siapkan hati kita untuk mengambil bagian dari perjamuan suci. Sementara nanti kita akan meninggalkan tahun 2020 dan masuk kepada sesuatu yang baru di tahun 2021. Tidak sendiri, kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kita mendapat kekuatan baru untuk melewati ambang. Ini penting, saudara. Sebenarnya saya katakan tadi bahwa 1 menit awal pertama dengan menit berikutnya bisa sesuatu yang beda terjadi. Dan saya percaya kita akan memasuki tahun yang baru. Kita mengharapkan
kita harus memulainya dengan betul. Ya kan? Kita memulainya bukan dengan pesta pora seperti orang dalam dunia. Enggak, kita memulainya bersama dengan Tuhan, dengan minum tubuh dan darah Tuhan. Itulah sebabnya, maka kebiasaan ini saya nggak mau ulangi. Sebab ini momentum. Momentum di mana kita menerima kekuatan baru dan kita berkata, Tuhan, aku buka hatiku kepadamu. Tuhan, pegang tanganku, aku akan berjalan bersama denganmu di jalur pertandingan yang engkau wajibkan kami ikuti. Tapi itu jalur pertandingan memang belum kita alami, tapi Tuhan sudah mempetakan sebelumnya, sebab dia sudah jalan duluan. Dan dia katakan kalau engkau berjalan bersama dengan. Nah, kita mau katakan kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu sebabnya kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Amin, saudara. Bimbinglah daku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh. Oh, firman-Mu bagaikan suluh. Amin. Agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, katakan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, Saudara ingatlah bahwa 2021 tracknya Tuhan udah jalani. Gak usah takut. Ya, kita memang belum punya pengalaman, tapi itu jalan bukan buta, saudara. Bukan belum pernah dipetakan. Tuhan katakan, aku tahu, aku yang awal dan akhir, aku alfa omega. Jadi saudara, kita adalah orang satu-satunya di muka bumi yang dapat dengan pede masuki tahun 2021 dan menjalani tantangan-tantangan yang ada di situ. Karena Tuhan kita udah tahu, dia udah ada di sana, dia yang awal dan akhir. Dia Allah tidak terbatas dengan ruang dan waktu, dan dia Allah yang berkuasa. Dia sediakan makanan dan minuman yang luar biasa untuk memberikan kekuatan awal, satu booster awal untuk kita masuk tahun 2021. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku taja. Dari awal bimbinglah daku ya Yesus. Bimbinglah daku, ya Yesus. Di biarlah ini menjadi doa saya dan saudara. Tuhan, pimpin kami, bimbing kami, sertai di jalur pertandingan. Kami mau tinggalkan segala yang memberatkan kami, Tuhan. Kami mau tanggalkan segala yang menghalangi, seperti apa yang kami baca dalam firman-Mu. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Amin. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku,
dengan Yesus menopangku, bukan jatuh. Saya mengundang hamba Tuhan, saudara bisa kepala rumah tangga boleh menyiapkan roti dan anggur. Kalau saudara sendirian, ya saudara siapkan sendiri. Atau tidak ada mungkin siapa yang dituakan di sana bisa menyiapkan ini semua. Sebelum kita makan dan minum dan melewati ambang 2020 masuk ke 2021 bersama dengan Tuhan, saudara. Saya rasakan Tuhan hadir. Kita nggak sendirian kok. Tuhan beserta dengan kita, dan kalau kita tahu itu, kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Tapi tugas kita juga tanggalkan hal-hal yang kita tahu memberatkan hidup ini. Tanggalkan dosa, tanggalkan kehidupan yang tak berdisiplin dan seterusnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami siap untuk dilayani dengan makanan dan minuman yang mempunyai vitamin rohani yang luar biasa. Yang akan menghentar kami meninggalkan tahun 2020 dan masuk tahun yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Allah yang menyebut dirimu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan, tidak yang tersembunyi bagi Engkau. Engkau sudah tahu Tuhan apa yang akan terjadi di tahun yang segera kami akan lalu ini. Itu sebabnya kami bersangkut paut dengan Engkau. Kami berjalan tidak sendiri, kami mengundang Engkau dan Engkau sediakan makanan dan minuman ini bagi kami, untuk kami seperti Elia kuat berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunungnya Allah. Bukan dengan kuat dan gagah kami masuki Tuhan Yesus tahun yang baru, tahun 2021 ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersama dengan Tuhan kami aman. Bersama dengan Tuhan kami menang. Bersama dengan Tuhan kami tidak terkalahkan. Karena Engkau sudah tahu apa yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan, roti dan anggur yang ada, yang sudah disiapkan oleh kepala rumah tangga. Berkati Tuhan, sucikan Tuhan. Dan biarlah itu kami makan Tuhan, walaupun itu lambang saja, tetapi kami percaya Roh Kudus mengurapi kami sehingga kami makan berkat kekuatan yang daripada Tuhan lewat makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan. Boleh dibagikan. Kepala rumah tangga, silakan bagikan kepada istri, anak, siapapun yang ada di dalam rumah tangga saudara, siapapun yang mau terima itu perjamuan kudus. Silakan, layani saudara. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita ada pada menit terakhir di 2020. Angkat roti. Haleluya. Angkat tinggi di atas kepala kita. Mari kita mengucap syukur. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong, menyertai kita. Dan kita akan menyeberang 2021 bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-mu. Makanan yang sebenarnya memberikan kekuatan rohani, kekuatan iman bagi kami melangkah di tahun yang baru ini. Dengarkan pembacaan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan setelah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara percayalah tubuh Yesus. Mari minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan anggur, tinggikan di atas kepala kita. Darah Yesus, haleluya. Kalau saudara mungkin masuk ke tahun yang baru, saudara masih terikat dengan hal-hal yang berdosa. Dan ini mengganggu hidupmu selama 2020 ini, saudara terganggu dengan dosa. Saudara di sini ada darah Yesus, darah yang berkuasa, menyucikan kita. Dan salib Yesus berkuasa menghancurkan segala kekuatan dosa itu. Mari, ucapan syukur, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Walaupun sudah 2000 tahun yang lalu, tapi kami percaya di hadapan hadirat-Mu darah itu selalu segar, tidak berubah kuasanya, sama adanya sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, dengarkan pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara percaya inilah darah Yesus. Mari kita minum bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat untuk kita. Haleluya. Haleluya. Kurala bayara sata laba. Kurala laba. Kita sudah melewati tahun yang lama, masuk ke tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Mari saudara yang di rumah, kepala rumah tangga, istri, semua keluarga. Mari mengucap syukur. Mari ambil komitmen. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang membekali kami Tuhan Yesus, makanan dan minuman yang rohani. Kami percaya Tuhan ada sesuatu dampak dalam hidup kami. Kami tidak sendiri, kami berjalan bersama dengan Engkau dengan kekuatan yang datang dari persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Persekutuan kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu adalah bekal awal perjalanan kami ini Tuhan. Dan kami mengambil komitmen di tahun 2021 ini, Tuhan Yesus berjalan bersama dengan Engkau di jalur pertandingan yang Engkau sudah tetapkan kami jalani. Kami tidak mau keluar jalur Tuhan. Kami tidak mau berhenti di tengah jalan. Kami tidak mau menyerah dan kami mau memberikan yang the best untuk Engkau dalam perjalanan ini. Di tahun yang baru ini Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, pimpin kami langkah demi langkah kami. Kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Roh Kudus, lawatlah setiap rumah tangga. Lawatlah setiap suami dan istri dan anak-anak. Oh haleluya, haleluya. Melayang-layang Roh Kudus di seluruh Sidoarjo ini. Masuk dalam setiap rumah-rumah tangga yang mengambil waktu untuk Tuhan bersama dengan Tuhan. Masuk Tuhan tahun yang baru, mereka tidak sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, raba-raba ya rasanta rabatu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih mujizat-Mu, mujizat dan kemenangan-Mu. Langkah demi langkah kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Oh, kami mau tanggalkan segala dosa. Kami mau tanggalkan segala yang jahat. Kami mau tuh hidup dengan baik. Hidup berdisiplin. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Hidup takut dan gentar akan Tuhan. Dan kami percaya berkat Allah, urapan Tuhan menyertai kami di 2021.
Oh, kami ambil komitmen ini tahun 2021. More of you. Lebih lagi Engkau dari Engkau Tuhan. Kami mau mendekatkan diri kepadamu lebih lagi. Kami mau hidup dalam kekudusan-Mu lebih lagi. Engkau memimpin kami dari kemenangan kepada kemenangan. Dari iman kepada iman. Mujizat Engkau buat di 2021 ini. Pandemi Corona mungkin masih merajalela, tapi tidak ada satupun Elohimers yang terkena. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Di tengah kesulitan ekonomi sekalipun, Engkau pembela kami. Karena kami sudah melibatkan Engkau di awal perjalanan hidup ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih, haleluya. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku, Kau bersamaku. Oh, di dalamku jadi bukti kebesaran. Lebih tinggi lagi, saudara. Haleluya, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, di dalam jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalam jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, haleluya. Jadi bukti kebesaran. Mari rayakan Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah di rumah saudara masing-masing. Haleluya. Kita lebih daripada pemenang karena Tuhan berserta dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam pagi yang pertama di 2021 yang berbahagia ini. Tuhan, terima kasih kami sudah lewati tahun yang lama masuk kepada tahun yang baru. Berkati para pemain musik, worship leaders, singers. Tuhan Yesus, mereka yang juga sudah menolong para pemegang kamera. Tuhan yang menyiapkan dan mengerjakan ini semua Tuhan. Dan berkatilah seluruh Elohimers Tuhan. Setiap rumah tangga yang ada, Tuhan berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara. Terima berkat ini saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat tahun baru Elohimers 2021. Immanuel, Tuhan beserta kita. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku.